Kalau saudara pernah mikir kata selamat tahun baru, ya, itu kira-kira berlakunya itu sampai kapan sih, berapa lama? Kan nggak lucu kalau sudah Februari kita pasti bilang selamat tahun baru. Iya toh? Nah, ternyata kata selamat tahun baru itu ada batasnya. Lewat aja sudah nggak enak kita ngucapkan. Sebetulnya pun tanggal 11 ini kita ngucapkan selamat tahun baru pun kok sudah basi. Tapi percayakah buat Papa di surga, tiap hari itu tahun baru? Loh, kok nggak amin yang lain? Percaya anak-anak, kalian dengar, buat Papa di surga tiap hari itu tahun baru. Kenapa? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa buat Papa kita tiap hari itu tahun baru? Karena tiap pagi selalu baru. Yang belum tahu ayatnya silakan buka Ratapan 3:23. Karena buat Papa di surga tiap pagi itu selalu baru. Amin. Nah, kalau tiap pagi selalu baru, berarti hidup ini membosankan tidak? Tidak. Jadi kalau saya balik, kalau ada di antara saudara tiap bangun pagi, hampir tiap bangun pagi, saya pernah, kan ada 2 orang saudara kita lulus master psikologi. Nah, saya ajak diskusi mereka. Nah, ternyata dalam psikologi ada sebuah aturan. Dalam 6 hari, jadi Senin sampai Sabtu, minggunya nggak dihitung, ya. Dari 6 hari Senin sampai Sabtu, kalau ada orang bangun pagi 3 kali pagi, boleh berurutan, boleh tidak, itu bangunnya itu ogah-ogahan, loyo, malas. Kalau 3 hari saja dari 6 hari, maka ilmu jiwa berkata itu orang stres. Orang yang tidak stres, begitu bangun pagi semangat. Loh, kok cuma satu yang ngamen? Mas puji saja. Kenapa semangat? Oke, coba lihat ayatnya itu. Ayo anak-anak, kalian lihat yang di asrama, Ratapan 3 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 23. Ya bes, ayo ikut baca. Ratapan 3:23. Sudah? 1, 2, 3. Selalu baru, tiap pagi besar setiamu. Jadi tiap kali kita bangun pagi, wah, langsung segar. Semalam saya ini tidur cuma 1,5 jam. Karena setelah acara Natal, penuh sekali di Manokwari. Tuhan hadir luar biasa. Pokoknya banyak orang-orang gak nyangka bahwa ada kebenaran seperti itu. Akhirnya saya baru masuk ke kamar itu sudah jam 2. Nah, pesawatnya dari Manokwari ke Ambon dulu 5:30. Kalau bisa bayangkan, jadi jam 4 sudah harus berangkat. Jam 2-an masih ada yang mau cerita, mau omong lagi. Ya udah, 2:30 baru tidur, jam 4 bangun. Nah, saudara lihat saya capek enggak? Siang tadi saya enggak sempat istirahat sampai di sini. Karena dari Manokwari ke Nabire memang lebih gampang lewat Biak. Tapi tidak ada hari ini. Kedua ditawari lewat Jayapura. Tapi kalau lewat Jayapura harus nginep lagi. Semalam baru besok ada nyambung ke Nabire. Nah, kalau mau hari yang sama lewat Ambon, tapi tunggunya 7 jam di Ambon. Ya sudah, mau gimana lagi? Nah, jadi nggak sempat tidur. Saudara, saya tetap segar karena buat saya tiap pagi itu tahun baru. Loh, kok yang lain nggak percaya sih? Bayangkan kalau tiap hari itu tahun baru, seneng nggak? Selalu baru tiap pagi. Ya, saya pernah sharing di antara saudara tentang 1 Korintus 2:9. Yang Papa sediakan buat kita itu selalu memenuhi 3 kriteria. Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Kesimpulannya baru. Nah, ide yang paling gampang untuk Ratapan 3:23 dan 1 Korintus 2:9 itu jadi kenyataan dalam hidup kita itu begini. Walaupun tidak mungkin terjadi secara manusia. Begini, apa yang terjadi di hidup kita masing-masing, tiap pagi kita bangun, lalu kita keluar kamar kita. Begitu kita buka pintu kamar, tiap pagi pokoknya pasti ada kado. Tidak pernah terlambat. Hidup bagaimana kalau tiap pagi dapat kado?
Ayo, hidup bagaimana? Semangat, bukan. Tidak bisa tidur karena mau pagi terus. Belum betul tidak? Nah, setelah dua ayat ini saya mengerti, maka itu saya kembalikan ke teori ilmu jiwa. 6 hari yang kita jalani Senin sampai Sabtu, ada 3 hari saja kita bangun pagi itu stres, aras-arasan, loyo, malas, berarti sedang stres. Kalau tiap pagi selalu baru, maka tanda yang pertama, orang itu malas bangun siang. Kenapa? Ayo, kenapa malas bangun siang? Ini kayak malas semua ini orang-orang dari. Kenapa malas bangun siang? Bukan, berarti orang itu tidak mau dapat kado itu. Begitu bangunnya siang. Tapi kalau tahu tiap pagi ada kado, selalu baru tiap pagi, bangun tidur sebentar pun gak masalah. Pokoknya pagi ada sesuatu yang muncul. Amin. Betul? Nah, inilah kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup kita dan membuat kita tetap semangat, selalu semangat dalam hidup ini. Amin. Ada yang baru. Baik, kita belajar. Saya ingin meyakinkan setiap saudara 3 hal ini. Hidup itu ringan, hidup itu enak, hidup itu indah. Loh, yang aman kan cuma 1-2 aja begitu. Oke, saya dahului. Pokoknya kalau ada yang hidup merasa berat, merasa jelek, merasa tidak indah, berarti orang itu yang salah. Jangan saudara berkata, ya kalau nggak punya duit bagaimana? Ya, kalau nggak punya duit bagaimana? Loh, kok diam saja? Bagaimana saya tanya loh? Ini pertanyaan ini. Kalau cari nggak bisa gimana? Ayo, kalau cari nggak bisa bagaimana? Karena saya transit 7 jam, maka saya telepon ada 2 orang saudaramu, anak saya di sana. Ternyata 1 yang bisa datang. Nah, terus begitu datang, pas saya lagi di ATM. Nah, jadi nggak sengaja, saya nggak nyangka dia bisa secepat itu sampai di bandara. Begitu dia telepon, loh ada di mana? Ih, kok cepat sekali? Saya bilang saya ada di ATM. Gitu. Oh ya sudah. Nah, begitu dia masuk, saya baru ngecek saldo itu. Dia itu kaget, saudara. Saya tanya kenapa? Lu maksud tinggal segini uangnya papi? Yang penting kan ada, saya bilang gitu. Masalahnya adanya ini cuma 70.000. Jadi kan gak bisa diambil. Saudara, terus gimana? Ya gak apa-apa. Nah di ATM Ambon gak ada bank, jadi gak bisa store tunai. Setelah kami ngomong-ngomong, ternyata dia kasih saya uang. Nah sampai di Bandara Nabire baru saya hitung 6 juta. Nah saya harus bayar sesuatu. Saya pikir bank sudah tutup, jam 4 tiba kok. Saya coba aja ke Danamon. Loh kok masih buka? Saya nggak percaya kalau Danamon masih buka jam 4 sore kok. Ternyata ada perubahan. Saya nggak tahu mulai tanggal berapa. Hanya untuk store tentu apa bisa sampai jam 5 sore. Nah saya baru tahu. Ya udah saya store langsung yang 6 juta itu. 6 juta saya store, saya balik lagi ke ATM, ya sudah, jalan lagi uang itu. Kenapa? Uang tidak boleh menjadi alasan kita tidak bersukacita kalau tidak ada. Kalau ada kita bersukacita. Itu salah besar. Setuju saya ngomong ini? Maka itu kalau tiap hari itu tahun baru, harusnya hidup bagaimana? Bersukacita. Karena selalu baru. Nah, saya mau buktikan dengan firman. Tadi hidup itu apa satu? Ringan. Kedua hidup itu apa? Indah. Ketiga hidup itu apa? Enak. Dari depan sini saya bisa melihat wajah saudara masing-masing. Mana yang ngalami 3 hal, mana yang ngalami sebaliknya. Kentara sekali dari depan sini. Walaupun saudara tertawa, tapi kalau di hati saudara merasa hidup itu nggak enak, hidup itu berat, hidup itu jelek.
wajahmu memberitahu saya. Oke? Sangat berdosa kalau orang melihat sukacita di wajah kita karena dia tahu kita sedang punya duit banyak. Kalau cuma duit ada lalu wajah bersukacita, anjing pun ngerti. Lu serius? Karena saya pernah ngetes itu, anjing saja tahu. Maka itu sukacita saudara itu ditentukan oleh apa? Itu penting sekali. Jadi begini, anjing itu kan hafal suara motornya bos dan motornya ibu bos. Ngerti maksud saya ya? Kalau misalnya bos pulang motornya anjing itu, oh ini bos pulang, bapak maksudnya. Kalau suaranya gini, oh ini bu bos pulang. Nah, anjing yang tahu bosnya pulang, dia itu masang kuping dulu. Kalau anjingnya lagi santai-santai di pintu masuk tapi di ruang tamu, dia dengarkan dulu. Kalau sampai taruh motornya manis-manis, buka pintu manis-manis, masuk rumah siul-siul nyanyi-nyanyi, anjing itu langsung mikir, oh lagi punya duit. Loh serius, anjing itu ngerti. Tapi kalau taruh motor gubrak, buka pintu juder, anjing langsung tahu lagi gak punya duit ini. Maka anjing itu akan keluyur-keluyur masuk bawah meja. Kenapa? Takut ditendang. Karena orang yang lagi gak punya duit, kelihatan apa saja mikir. Nah itu dia. Rupanya pengalaman semua ini. Nah jadi itu fakta. Oke, saya tanya balik, setuju gak saya ngomong ini kira-kira? Oh ya sudah, puji Tuhan gitu. Maka itu di tahun yang sekarang ini, buktikan kepada dunia bahwa sukacita kita bukan karena duit. Karena Tuhan mengampuni kita dan Dia menyelamatkan kita. Betul gak? Itu yang luar biasa. Kalau tadi Ibu Petro Robi bisa cerita dalam keadaan terjepit, beli ayam 1 juta Natal nggak bisa, atau suruh lihat ke atas dan diingatkan lagi bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Ya sudah. Kalau kita mau jujur, ketika kita nggak punya uang, lihat yang lain-lain di sekitar kita. Nomor 1, pegang dada kiri saudara. Oh mesinnya masih baik ini. Ngerti maksudnya? Mesin apa itu? Jantungnya masih baik. Oke. Terus pegang mata saudara. Walaupun nggak punya duit, tapi kan masih bisa lihat duit toh. Lo jawab ya atau tidak? Ya itu harapan namanya. Oke. Walaupun nggak bisa lihat duit, coba gerakkan jari telunjuk dan jari jempol, masih bisa ngitung duit toh. Loh, coba jawab ya atau tidak? Ya sudah. Oh enggak, amin. Itu bukan menghibur, tapi itu fakta. Oke? Nah inilah kebenaran kita harus miliki. Mengapa saya berkata hidup itu enak, hidup itu ringan, hidup itu indah? Cuma satu modalnya, nurut, taat. Kuncinya pendek sekali, taat. Saudara, taat itu dalam bahasa Indonesia bagus. Dibaca dari depan taat, dari belakang juga tetap taat. Coba nulis kalau percaya. Betul tidak? Taat. Itu aja modalnya. Ayo, saya akan tunjukkan 3 bagian dari firman Tuhan yang akan meyakinkan kita hidup itu indah, hidup itu ringan, hidup itu enak. Saya berikan kesimpulan dulu. Seandainya ada di antara kita yang mendengar kebenaran ini dan saudara merasa hidup itu berat, hidup itu enggak enak, hidup itu jelek, berarti orang itu sedang tidak taat pada firman Tuhan. Gampang saja. Kenapa hidup itu indah? Kenapa hidup itu enak? Kenapa hidup itu ringan? Ayat pertama, Efesus 1 ayat 4. Coba dibuka. Efesus 1 ayat yang keempat. Ayo baca sama-sama. Efesus 1 ayat yang keempat. Biarlah sepanjang tahun ini dan sepanjang umur hidup kita terus tunjukkan hal ini. Tunjukkan.
Saya tanggal 4 Desember berangkat ke Amsterdam. Nah, saya biasa kalau berangkat, ya ATM saya tinggal semua. Kepada siapa yang ngantar saya terakhir di bandara. Begitu yang ngantar sudah berangkat, saya tuh cari dompet saya. Kok nggak ada? Oh, berarti tinggal di mobilnya itu. Terus saya telepon, nggak ada. Pap, nggak ada. Mungkin papa keselip di mana? Saya bongkar tas saya, nggak ada. Nah, saya memang tidak perlu duit karena airport tax sudah dibayar. Tapi kuli ini kan ada porter. Saya nggak bisa bayar karena ATM sudah dibawa. Dompetnya nggak ada. Walaupun isinya nggak banyak, kalau saya hitung kira-kira 300 sekian ribu lah. Tapi kan lumayan bisa buat bayar. Terus saya tanya porter, gimana ini? Nah, ternyata di selipan tas saya itu ada $5 Singapura. Saya ngomong pada porter itu, uang saya tinggal ini, karena dia dengar waktu saya telepon dompet itu. Jadi nggak ketemu Pak? Enggak. Nah, ketika saya lagi mau bayar $5, bilang, Pak, nggak ada lagi, uang saya tinggal $5 Singapura. Ini berapa rupiah Pak? Aduh, saya nggak tahu juga. Ya kira-kira kan 8.000 lah, 40.000. Nah, saya bawa koper berat, ya pasti kurang. Boleh nggak saya catat nomor telepon Bapak? Nanti kalau saya balik lagi saya tambahin. Lagi diskusi gitu, anak saya telepon, Pap, ternyata betul di bawah kursi depan ini, karena dompet saya hitam. Ya, apa balik? Ya nggak perlu, kamu sudah di keluar tol sana mau balik, yang Papa harus cepat masuk. Nah, saudara, logikanya, mau keluar negeri nggak bawa duit, keren nggak? Loh, keren betul. Nah, saya tuh hidup seperti itu, nggak pernah khawatir sama sekali. Nah, kalau masih ada ATM masih lumayan, tapi ATM sudah saya tinggalin semua. Nah, seperti itu saya mau meyakinkan saudara bahwa jangan karena uang sukacita kita itu ada, itu dosa besar. Itu menghina Tuhan. Maka itu saya selalu mengajarkan, maaf, jangan tersinggung dulu. Jangan ngomong berharap Tuhan kalau saldo masih banyak. Setuju saya ngomong ini? Jangan ngomong berharap Tuhan kalau saldo masih banyak. Betul tidak? Bicara berharap Tuhan kalau saldo memang nggak ada, nah itu baru betul. Maka itu sering-sering nggak punya duit. Kok nggak amin? Supaya kita bisa berharap Tuhan betul-betul. Oke? Nah, itu cara kita itu. Tanggal 28 Desember saya meninggalkan Belanda, saya harus ke Singapura. 27 malam handphone saya hilang. Padahal itu di rumah orang. Saya baru selesai pelayanan dan saya baru baca artikelnya Mark Zuckerberg. Nah, ada yang lihat handphone saya itu di meja. Oke lah, saya nggak mau nuduh siapa-siapa hilang. Nah, akhirnya saya harus beli baru, tapi sampai Indonesia saja nanti. Saya titip, anak saya coba carikan. Nah, pas saya datang ada duit, nah saya bayar. Udah gitu aja. Justru yang khawatir itu orang-orang lain. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, mau gimana, sudah hilang mau diapain? Ya datanya ya sudah, nanti cari lagi. Saya nggak tahu bagaimana caranya juga. Apa kesimpulannya dari hal ini? Kalau saudara bisa hidup tidak lengket dengan uang dan barang apa saja. Jadi handphone saya hilang itu kesaksian besar buat mereka yang di Belanda. Karena saya tenang saja. Saya nggak panik, saya nggak macam-macam. Ya, mereka berusaha untuk cari, tetap tidak dia sudah. Nggak usah diurusin lagi. Walaupun sedih, data-data banyak, ada foto, ada segala macam itu. Ya nggak apa-apa. Mau diapakan lagi? Percaya nggak? Hidup yang tidak melekat kepada benda dan uang itu membuat setan sakit kepala, sakit perut dan segala macam. Kok nggak amin sih? Betul. Setan nggak bisa ganggu karena kita nggak lengket dengan apa saja, nggak melekat pada apa saja kecuali Tuhan Yesus dalam hidup. Nggak ada yang lain dalam hidup. Saya ke Singapura itu diundang untuk pemberkatan pernikahan. Yang undang sudah
jelas dia harus ngurus tiket, ngurus hotel, tiket sudah. Jadi pagi itu waktu saya mau berangkat dari Singapura ke Taiwan, ya saya keluar saja nyerahin kunci. Bilang, "Pak, ini belum dibayar." "Hah? Hotel belum dibayar?" "Ya, yang benar." Coba cek, itu pagi sekali, masih jam 6. Nah semalam mereka baru selesai pernikahan, saya nggak mungkin bangunin mereka. Ya udah, saya pakai uang yang ada. Jadi untuk bayar hotel 2 malam itu saya pakai 3 mata uang. Ada uang Singapura dikit, uang euro dikit, dan uang dolar dikit. Nah, terus coba yang jaga hotel bingung, sebentar ini mesti dikuruskan semua ke Singapura ini Pak. Ya udah saya tunggu, saya bilang begitu. Nah tapi saya bilang, tapi kan ada toh yang apa itu apa istilahnya? Yang check-in saya ini kan ada nama ini perusahaan ini. Nah saya bilang saya harus punya uang kira-kira $40 untuk saya bayar taksi ke bandara. Maksudnya kalau sampai ini kurang, ya tolong tagih ke yang check-in saya ini gitu. Saya tuh melihat dia itu terus geleng-geleng begini. Saya nggak tahu geleng-geleng itu maksud apa, saya tidak tahu. Saya cuma senyum-senyum saja. Terus sampai di Changi, saya sudah check-in, terus saya foto resinya hotel apa, kuantitas hotel itu dengan maksud supaya jangan double untuk bayarnya. Aduh, dia malu sekali. Taunya belum dibayar. Padahal saya pakai kartu kredit saya loh. Sudah jangan diskusi, buat saya nggak apa-apa. Ya, yang penting saya tunjukkan bukti ini supaya nggak double bayarnya. Sampai hari ini dia nggak bayar-bayar juga. Saya nggak panik, tapi orang heran gitu loh. Kamu ini diundang? Saya bilang itu sudah biasa buat saya. Saya nggak urusan dengan duit dalam hidup ini. Ngerti nggak cerita itu saja? Untung jadi masih ada sisa. Jadi setelah di uang euronya, uang US dollarnya dikuruskan ke Singapura, saya masih punya sisa untuk saya bisa bayar taksi ke bandara. Nah saya harap cerita ini meyakinkan saudara, uang itu bukan segala-galanya, hikmat yang segala-galanya. Betul nggak? Harus bisa mikirin bagaimana ini bagaimana. Artinya, nah lanjut. Saya ulangi lagi. Pokoknya kalau ada yang merasa hidup ini berat, hidup ini tidak enak, hidup ini jelek, apa tadi penyebabnya? Karena tidak taat. Enggak taat kepada siapa? Pada Tuhan. Kita buka Efesus 1 ayat 4. 1, 2, 3 baca. Sebab ia telah. Ayo ulang. Efesus 1 ayat 4. 1, 2, 3. Supaya kita kudus dan tak bercacat atau bercela, bercacat di hadapan Dia. Saudara perhatikan, sebab Dia telah memilih kita, nggak main-main. Sejak Pulau Papua belum jadi. Nah, betul nggak? Kalau dunia belum jadi kan Pulau Papua belum jadi. Hebat bukan Tuhan itu? Dan kalau Dia telah memilih kita, ini yang luar biasa. Dia memilih sejak dunia belum jadi. Berarti nenek moyang kita sudah ada atau belum? Belum. Ini rahasia yang luar biasa yang kita harus tahu. Dan firman itu berlaku untuk semua manusia di dunia, termasuk para penjahat, para pembunuh pun ada di ayat itu. Katakan amin. Sebab yang Papa pilih semua manusia dengan tujuan tidak bercacat, harus kudus. Nah ini yang artinya taat atau nurut tadi itu. Oke? Berarti Tuhan sudah kenal kita lama atau baru? Lama. Oke, yang kedua, Yeremia 1 ayat 5. Maaf ya, saya harus meyakinkan saudara. Jadi sesulit apapun hidup yang saya alami, saya tuh nggak pernah khawatir, saya nggak pernah takut sama sekali, nggak pernah. Dan ini luar biasa cara Tuhan untuk menolong, karena saya percaya firman ini. Udah, Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase di situ. Niki mau kemana Nik?
Oh situ ya. 1 baca Yeremia 1 ayat 5 fase pertama. 1, 2, 3. Stop. Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal. Pertanyaannya, kalau kita belum dibentuk dalam rahim ibu, berarti ayah ibu kita sudah menikah atau belum? Belum sudah. Dan ini yang luar biasa. Anak-anak kalian dengar ya. Bagaimana papa mamanya belum menikah, tapi anak-anaknya sudah dikenal. Ajaib gak? Loh, ajaib tidak? Sungguh ajaib. 1. Tadi episode 1 ayat 4 kita sudah diapakan? Dipilih sejak kapan? Wah, ini lebih jauh lagi. Yang kedua, kita sudah dikenal sebelum ayah ibu kita menikah. Pertanyaan saya, kalau pencipta alam semesta yang adalah papa kita dan dia pencipta kita, dengan cara dia sudah kenal kita sebelum dunia ada, maaf, dia sudah pilih kita sebelum dunia ada, dan dia sudah kenal kita sebelum ayah ibu kita menikah. Artinya itu begini, dia bertanggung jawab tidak atas hidup kita ini. Bertanggung jawab tidak? Sangat bertanggung jawab. Sangat. Ini yang luar biasa dalam hidup ini. Tadi waktu tunggu di Ambon untuk wings berangkat ke Nabire, tiba-tiba saya ditelepon seseorang. Nah, ya kalau istilahnya ya ini anak mantu, ya karena suaminya anak kami. Maaf saya cuma cerita. Anak ini sampai sekarang nggak tahu siapa bapaknya, karena dia itu, maaf ya ini jelek tapi kita harus tahu, tapi dia itu hasil perkosaan. Jadi mamanya diperkosa dan hamil dia nggak tahu. Nah ini istrinya yang telepon. Kaget saya, padahal sudah lama kenal. Tiba-tiba dia tuh mikir gini, Pap, menjelang Natal sampai tahun baru ini, saya tuh baru sadar hebatnya Tuhan. Maksudmu kenapa? Dia sebut nama suaminya. Saya nggak bisa bayangkan kalau papa tidak taat, ambil dia dalam keadaan hancur seperti itu. Saudara, saya ketemu orang ini tahun 93, waktu dia baru lulus SMA. Saya nggak cerita bagaimana ketemunya. Dan Roh Kudus ngomong sesuatu. Waktu si istri ngomong begitu sambil menangis, dia minta satu hal, tolong doakan kami Pak, supaya kami, walaupun kami sudah punya 2 anak kandung, mereka sudah punya 2 anak, kami ingin meneruskan apa yang Tuhan kerjakan lewat Papa. Siapa tahu dalam perjalanan hidup kami ini, kami ditemukan anak-anak hasil perkosaan seperti suami saya. Ngerti ya maksudnya? Jadi dia ulang-ulang bicara. Saya nggak bisa bayangkan dia jadi apa kalau dia nggak ketemu Papa waktu itu. Saudara, saya cuma bacakan ayat ini pada dia. Itu bukan karena Papa, tapi ayat ini loh. Walaupun itu hasil perkosaan, Tuhan tetap sudah kenal dia. Oh nggak ada yang amin sini. Amin. Saudara, firman ini membuat saya yakin sehancur-hancurnya latar belakang seseorang, tetap orang itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, baca masih Yeremia 1 ayat 5. 1, 2, 3. Dan engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Apa arti kata menguduskan? Memisahkan, dikhususkan. Jadi papa mama sudah menikah, lalu kita dalam kandungan, itu sudah dipisahkan, dikuduskan. Saya mau buktikan kepada saudara, orang-orang yang bukan Kristen, maka itu ini hebatnya Tuhan kita. Jadi firman Tuhan itu gak hanya untuk orang Kristen, betul? Untuk semua orang. Maka itu jangan sibuk dengan agama, gak penting, setuju?
nggak penting. Yang penting bagaimana orang itu jumpa Tuhan dalam nama Yesus lewat itu. Yang tidak tahu, nggak usah tahu, nggak berdosa juga. Steve Jobs, pernah dengar nama itu? Steve Jobs. Kalau tidak ada dia, maka dunia nggak akan sehebat sekarang dengan layar sentuh. Steve Jobs itu orang pertama di dunia menemukan layar sentuh untuk handphone. Dia yang mendirikan perusahaan komputer Apple sampai hari ini. Walaupun dia sudah meninggal tahun 2012 yang lalu, 2013. Tapi apa yang dia buat itu ada. Nah, maaf saya cerita, dia orang Hindu. Kok namanya Steve? Nah, ini ceritanya. Dia itu anak hasil perjinahan. Mamanya mahasiswi, papanya itu Arab. Maka itu kalau lihat mukanya Steve Jobs kayak Arab. Ya namanya mahasiswa free sex. Nah, opa-omanya Steve Jobs dari pihak mamanya marah, paksa gugurkan karena anak ini bapaknya Arab, kami tidak mau. Ini fanatiknya agama itu. Hingga cerita si mahasiswa ini nggak mau gugurkan, nggak tahu bagaimana. Akhirnya dia ketemu keluarga Kristen, namanya Thomas Jobs. Nah, sejak kandungan umur 5 bulan, maka keluarga ini langsung adopsi. Ya, adopsi anak ini. Jadi belum tahu laki atau perempuan, belum tahu siapa. Lahir langsung diambil. Sebelum umur 10 tahun, saya lupa umur berapa, papa mama angkat ini cerai. Mereka ribut cerai. Nah, karena ini bukan anak kandung, masing-masing tidak mau ngurus. Maka Steve Jobs jadi anak jalanan. Waktu dia lapar, gereja nolak dia. Anak kecil. Akhirnya dia ketemu kelompok Hindu namanya Hari Krishna. Nah, Hari Krishna memberi makan, memberi tempat tinggal. Maka itu sampai dia mati dia tetap Hindu karena dia merasa berhutang budi. Nah, kita lihat ini anak terbuang hasil perjinahan. Tapi Tuhan memperhatikan dia, katakan amin. Mengkuduskan dia, memisahkan dia. Sampai dunia bisa semaju sekarang ini. Nah, saya balik. Kalau yang tidak mau tahu Tuhan saja bisa tetap berhasil dan membuat dunia jadi indah, masa kita yang milik Tuhan dibiar-biarin? Saya nggak percaya. Setuju saya ngomong ini? Jadi semua orang seperti yang saudara tahu, bagaimana Tuhan pakai kami suami istri untuk memungut anak-anak itu. Maaf saya pakai kata. Bulan November yang lalu, saudara, ada 3 bayi yang kami selamatkan. 3 bayi. Salah satu sekarang diselamatkan oleh keluarga Hari Nenobais. Yang 2 saya nggak ceritakan. Ada yang ngurus. Dan itu luar biasa. Karena saya percaya tidak ada manusia bisa buat anak, Tuhan yang bisa. Maka itu ini kebenaran kita harus tahu dalam hidup. Fase ketiga, masih Yeremia 1 ayat 5. Ada apa? Dan aku telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi. Nah, nabinya nggak harus nabi, terserah mau jadi apa. Kata menetapkan, saya lebih suka menggunakan istilah Indonesia, SK. Tahu SK ya? SK itu surat keputusan, bisa gubernur, bisa bupati. SK itu punya kuasa enggak? Punya. Bahkan kontraktor-kontraktor pun dengan SK itu bisa dapat kredit di bank. Ada cuma surat saja, tapi ada kuasanya di situ. Nah, bayangkan, sebelum orang tua kita menikah, Tuhan sudah kenal kita. Waktu orang tua kita menikah dan kita di kandungan ibu, Tuhan sudah menguduskan. Dan begitu kita lahir langsung SK-nya keluar. Kita ini jadi apa? Hebat tidak? Maka itu saya sangat percaya, bagaimanapun proses kejadian seorang manusia itu tidak penting, yang penting dia manusia. Maka Tuhan punya SK untuk dia waktu dia lahir. Maka itu jangan sia-siakan anak-anak sekarang. Ya, kenapa cuma Samuel yang tepuk tangan, yang enggak tepuk tangan? Sam, kenapa kamu tepuk tangan? Sam, betul sekali itu, Sam. Ya.
Saudara, harus kita menghargai keputusan Tuhan yang luar biasa itu. Oke? Ayat yang ketiga, Mazmur 139. Ayo cepat. Jadi saya tetap pada konsep ini, hidup itu indah, hidup itu ringan, hidup itu menyenangkan. Setuju? Asal kita taat. Udah 139. Mulai ayat 13 sampai 16. Ayo kita baca satu ayat. 1, 2, 3. Sebab engkau yang telah membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. 1, 2. Saudara tahu arti kata menenun? Apa itu menenun? Memintal, Pak. Oke. Orang Toraja, orang Jawa, orang Timor, orang Batak, sebagian di Maluku ada tenun, bukan? Menganyam, lain lagi, beda ya. Lalu di Sarmi ternyata ada tenunan yang luar biasa dari Sarmi. Belum lama saya dapat berita itu, ditunjukin kain-kain luar biasa. Ternyata ada di Papua juga, di Sarmi. Apa bedanya tenun dengan buatan pabrik? Ayo, apa bedanya tenun dengan buatan pabrik? Iya, kalau pabrik pakai mesin, tenun pakai tangan. Yang berikut, apa lagi? Keunikan. Buatan pabrik semuanya sama. Tenun itu tidak sama. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang mengikuti perkembangan teknologi forensik, atau kata forensik ya, tentang mayat. Ya, ternyata dokter ahli forensik pertama di Indonesia itu perempuan. Ingat ya, Lus, kita ketemu di mana itu? Dia ahli forensik pertama. Dia lulusan UI tahun 63. Sudah tua sekali. Nah, kalau saudara pernah dengar seorang hamba Tuhan dari orang Madura Islam, Bapak Sudi Dharma. Nah, istrinya itu dokter gigi spesialis forensik. Artinya begini, begitu uniknya kita karena ditenun itu tadi, maka kita nggak ada yang sama. Betul? Lihat anak-anak kembar. Kembar satu telur pun ada bedanya tidak? Ada. Itulah tenun. Dulu pertama kali ditemukan adalah sidik jari. Ternyata sidik jari ini gak sama sedunia. Hebat. Tapi berkembang. Malingnya lebih pinter. Waktu mereka mau mencuri, jarinya dibungkus, sehingga gak ada sidik jari di situ. Gimana caranya tahu? Nah, ternyata dalam perkembangan zaman, susunan gigi kita sedunia ini gak ada yang sama. Kagum gak? Susunan gigi ini. Maka itu di negara-negara maju, data kependudukan Indonesia pakai IKTP. Tahu? Itu retina, bukan kornea, beda. Retina mata saja sedunia ini beda semua. Yang hidup 7 miliar lebih, gak ada yang sama. Yang sudah mati berapa banyak, yang akan lahir berapa lagi. Retina gak ada yang sama, sidik jari gak ada yang sama, susunan gigi gak ada yang sama. Jadi di negara maju, data kependudukan nomor 1 juga gigi. Itu diperiksa, difoto, dan itu disimpan. Sehingga kalau ada orang hilang, ketemu mayat, langsung dilihat susunan giginya, langsung bisa tahu. Nah, Ibu Pendeta Sudi Dharma itu ahli forensik di bidang gigi ini, luar biasa. Saya beberapa kali ketemu, saya cerita, saya tanya banyak. Retina harus, ya, yang IKTP kan difoto. Berikut lagi, rambut. Maka itu kalau saudara melihat polisi-polisi kriminal, ahli-ahli forensik, ketika tidak menemukan data-data lain, mereka cari rambut, saudara. Saya pertama bingung, ngapain pusing rambut? Sehelai rambut saja itu bagi seorang ahli forensik, ahli kriminal itu penting. Ternyata susunan kimia rambut kita ini beda semua.
Apa Tuhan nganggur bedain semuanya itu? Jawabannya apa? Nganggur nggak? Tidak. Untuk meyakinkan kita bahwa kita ini luar biasa unik. Lebih jauh, DNA. Betul? Nggak ada yang sama kecuali dari papanya. Saya nggak tahu setelah ini ada pengetahuan, penemuan apa lagi. Ngerti yang saya maksud? Engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Berarti Tuhan memperhatikan kita dengan detail nggak waktu kita masih dalam kandungan? Ayat 14. 1, 2, 3. Cepat. Ya, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Terus ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ajaib yang kau buat, kejadianku ini luar biasa waktu dalam kandungan. Jadi Tuhan meneliti kita enggak? Tuhan betul-betul kenal kita tidak? Ayat 15, itu pengenalan Tuhan akan kita. Terus 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak tunduk bagimu. Terus ketika aku direkam tempat yang sendiri. Terus dan direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Lanjut. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Stop dulu. Tulang-tulangku tidak terlindung. Coba renungkan. Seorang embrio, seorang bayi kan sudah punya daging. Tulangnya tersembunyi dalam dagingnya enggak? Loh, jawabnya itu tidak. Ini untuk membayangkan. Oke? Terus dianya terlindung di apa? Di dalam kandungan ada air, ada plasenta. Lah plasentanya ibu ditutup apa lagi? Loh, ayo mikirlah. Perutnya mama. Ngerti maksud saya menerangkan ini? Berarti mata papa kita tembus berapa lapis sampai ke tulang kita waktu masih bayi, dia tahu. Ngerti nggak maksudnya? Loh, jawab saudara, kenapa saudara? Ini penting. Kalau saudara nggak ngerti ini, hidupmu pasti berat gitu aja sudah. Hidupmu pasti tidak enak. Kalau kita masih dalam kandungan, mata Tuhan tembus melihat sampai ke tulang-tulang kita. Padahal sinar ronsen baru ditemukan pada awal abad yang ke-20, 1901. Itu sinar ronsen. Nah, ini ditulis berapa abad sebelum Masehi. Bahwa mata Tuhan tembus sampai ke tulang kita waktu masih dalam kandungan. Dibungkus berapa lapis itu. Dan aku direkam, dijadikan di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak masih jauh. Terus yang penting berikut apa? Apa dalam kitabmu? Terus semuanya telah dituliskan. Ingat, sebelum ada satupun daripadanya. Artinya, waktu kita masih dalam kandungan, kita sudah punya hari hidup belum? Belum, masih dalam kandungan kok. Mesti dihitung berapa bulan, kan belum ada umur. Ya, orang Tionghoa menghitung 1 tahun dalam kandungan itu. Tapi secara umum kita belum. Tapi Papa sudah menuliskan semuanya itu dengan rapi dan teliti, katakan amin. Sebelum ada satupun daripadanya. Sekarang saya mau gabung 3 hal ini. 1, kita dipilih sejak dunia belum jadi. Berarti nenek moyang kita belum ada. 2, dia kenal kita sebelum orang tua kita menikah. 3, waktu dalam kandungan dia menenun kita, menjaga kita, memeriksai kita, mengamati kita. Bahkan dia nulis hari-hari hidup kita. Jadi kalau kita bukan orang Papua, lalu kita bisa sampai di Nabire, walaupun ada jalan ke Nabire itu bengkok-bengkok. Ngerti maksudnya ya? Tahu putar sana putar sini, saya nggak tahu masing-masing kita. Akhirnya kita sampai di sini. Percayalah bahwa itu sudah ada di buku hidup kita sebelum kita lahir.
dengan cara Tuhan yang luar biasa. Awas, jangan katakan ini nasib. Beda. Ini bukan nasib. Nasib itu ada unsur negatif. Ya. Nasib itu ada pada agama-agama. Misalnya begini, ini nasib istilah agama. Kalau nasibmu, takdirmu itu tukang becak, ini agama berkata ya, mau disekolahkan sampai S3 pun baliknya tetap becak. Nah itu takdir. Ngerti ya? Kalau takdirmu itu tukang pengumpul sampah, walaupun dikasih modal berapa miliar pun, tetap kamu cuma bisa ngangkut sampah. Nah itu nasib. Tapi kalau Bapak kita tidak, semua yang dia tulis pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Maka itu saya berani berkata, kalau ada yang merasa hidupnya berat, hidupnya gak enak, hidupnya kacau, jelek, pasti orang itu tidak taat, gak ngikuti buku harian itu. Sudah gitu saja. Apa buktinya? Baca Yakobus 1 ayat 17. Ayo buktikan ayat ini. Yakobus 1:17. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Tadi pagi lulus salah seorang saudara kalian. Dia cum laude karena dia cuma selesai 3,5 tahun. Saya ketemu dia di sebuah mall di daerah Daan Mogot di Jakarta. Itu tahun 2011. Enggak sengaja. Ternyata ini anak hancur hidupnya. Ketika saya lihat dia, Roh Kudus langsung bilang, sekolahkan dia. Oh, saya tahu suara itu. Saya dekati, dia kaget. Saya gak kenal dia gak kenal saya. Akhirnya waktu itu dia kelas 3 SMA. Itu pun sudah 3 bulan dia gak bayar SPP. Begitu ketemu saya langsung bayarin SPP-nya. 2 hari kemudian saya cari orang tuanya. Kaget saya. Kesimpulannya gini, gak usah diurusin anak itu, percuma, dia gak akan berhasil. Saya ingat kata-kata orang tuanya. Oh ya sudah kalau begitu, jadi saya akan didik dia. Saudara, maka 2012 dia masuk kuliah. Desember kemarin dia dinyatakan lulus, skripsi diterima, dan tadi pagi yudisium dia dinyatakan cum laude. Cuma 3,5 tahun dia kuliah. Hebat sekali. Dan hebatnya lagi dalam dia kuliah ini, dia kerja. Jadi ada berapa semester ketika saya gak punya duit, dia bisa bayar sendiri. Nah, dia kemungkinan dapat beasiswa ke Australia. Saya juga gak ngerti dia ngurus sendiri. Nanti tanggal 31 Januari dia berangkat ke Australia. Nah, karena perjuangan anak ini luar biasa. Nah, orang tuanya gak bisa ngomong apa-apa. Dan itu cara saya meyakinkan setiap orang juga. Nah, anak ini mata kirinya buta, tapi gak kelihatan. Karena waktu dia umur 6 tahun, dia dipukul ban pinggang oleh papanya kena ujung besinya itu. Jadi matanya ini buta. Tapi luar biasa dia berjuang. Jadi setelah saya kenal firman ini, ketemu siapa saja, termasuk saudara yang ada di sini, sebagian besar, bagaimana Tuhan ketemukan saudara dengan saya, lalu saya bimbing saudara, saya arahkan saudara sampai seperti ini karena ayat-ayat ini tadi. Amin. Dan saya berharap saudara pun bisa buat yang sama untuk ketemu orang di mana saja. Kok enggak amin? Buatlah sesuatu. Udah, Yakobus 1:17 baca 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari siapa? Dari Bapa. Oke, stop sampai sini. Jadi yang dari Bapa di surga itu hanya yang baik dan yang sempurna. Nggak ada yang jahat. Katakan amin. Nggak ada. Maka saya ulangi lagi, kalau ada yang merasa hidupnya berat, hidupnya tidak enak, hidupnya kacau, berarti orang itu tidak taat kepada firman Tuhan. Nggak taatnya bagaimana? Maunya sendiri, nggak mengikuti apa yang Tuhan buat. Oke, Yesaya 53:6. Coba, saya akan segera selesai. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Bulan November kemarin ada 3 anak yang lulus. Puji Tuhan. Hari ini 1. Kesukaan saya adalah ketika ada orang-orang di wisuda.
Dari Manokwari berapa tahun yang lalu, kalau saudara pernah dengar, memang keluarga ini nggak pernah kesini, keluarga Jerry Latukolan. Ada yang pernah tahu di Manokwari? Pernah gabung dengan Pesat juga. Nah, Pak Jerry sekarang sedang stroke, ada di Semarang. Anak pertamanya 4 tahun yang lalu itu diterima di kedokteran di UKI. Waduh, saya senang juga diterima di kedokteran, tapi bayarnya ini. Nah, kebetulan ada beberapa dosen termasuk Ibu Ati yang tahu tentang kita di Papua. Maka saya minta tolong Ibu Ati Soleman, tolong Bu terima anak dari Manokwari ini masuk kedokteran dengan cara saya menyicil bayarnya. Pokoknya setiap semester saya minta minimal saya nyicil 3 kali. Saya berjuang Pak Daniel, akhirnya berhasil. Saya nggak nyangka dia cepat selesai. Nah, bulan November yang lalu dia lulus sarjana kedokteran. Jadi belum dokter ya. Begitu lulus kedokteran, sarjana kedokteran, dia langsung koas. Ini koas sudah sampai tahap yang keempat. Tinggal 4 bidang lagi, maka dia akan diwisuda jadi dokter. Nah, di situ saya mikir, Tuhan gimana? Saya itu secara logika saya itu nggak ngerti, tapi modal saya cuma taat. Kalau Tuhan memberi dia SK buat dia jadi dokter, maka dia pasti akan jadi dokter. Maka itu waktu Pak Immanuel cerita soal grace tadi itu iman. Pokoknya gini, jangan melangkah karena ada uang dulu. Saya ulangi, jangan pernah melangkah karena ada uang dulu. Kalau saudara melangkah karena ada uang dulu, berarti saudara nggak berharap Tuhan, ya berharap uang itu. Lihat apa yang kita mulai sampai bisa seperti ini, bukan karena uang, karena Tuhan bicara dan itu ketetapannya, itu SK-nya, kerjakan. Asalnya kemuliaan dia dinyatakan, bukan untuk diri kita sendiri. Maka itu kalau Tuhan tahu bagaimana cara hidup kita, maka dia akan kerjanya luar biasa. Waktu Benny hubungi saya tentang grace, saya bingung. Lalu disebut satu nama. Memang ayah dari pendiri IPH itu saya kenal, namanya Prawiro Maruto. Saya bilang orangnya sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Terus hubungi siapa? Saya tanya begitu. Nah, terus dapat nama itu dari mana ini? Dari Surabaya, itu sudah meninggal lama. Makanya loh, gimana saya nguping kalau sudah meninggal? Nah, saya tahu anaknya Pak Prawiro itu yang punya sekolah itu, masa nggak kenal. Kenapa? Jangan ribut. Udah, Gun, selesai, lihat sini. Tapi yang penting bisa terima itu luar biasa. Oke? Jadi yang dari papa kita, yang ditulis di buku harian dia untuk kita, selalu yang terbaik dan yang sempurna. Yesaya 5:36. Nah, ini jangan kita lakukan. Oke, 1, 2, 3. Sebab, ayo, Yesaya 5:36. Sudah 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Stop. Jadi dosa itu bukan berzina, dosa itu bukan membunuh, itu buah dosa. Akarnya dosa itu ketika kita mengambil jalan sendiri. Saya percepat. Ketetapan Tuhan untuk Saul jadi raja, sempurna tidak? Sempurna. Tapi kenapa dia gagal? Karena dia ngambil jalan sendiri. Dosa Petrus jauh lebih besar daripada dosa Yudas. Tapi kenapa Yudas mati, bunuh diri, dan Petrus kembali? Jawabannya karena Yudas milih jalan sendiri. Maaf, saya harus ngomong. Kalau ada yang merasa hidup ini berat, ada yang merasa hidup ini susah, gak enak, dan sebagainya, maaf. Jangan berkata, ya karena saya kan gak punya modal. Awas bilang modal lagi ya, saya tempel nanti. Modalnya bukan uang, katakan amin. Sabtu pagi saya diminta untuk
sharing di karyawan-karyawan satu perusahaan, satu toko di Manokwari. Nah sorenya itu KKR Minggu, Sabtu sore dan Minggu sore kemarin. Ternyata saya nggak tahu, saya pikir itu Kristen semua. Ternyata ada yang Islam, ada yang Hindu. Nah setelah itu saya baru tahu, karena bosnya cerita, Pak Pendeta, karyawan-karyawan saya yang Muslim dan Hindu. Lu ada toh? Iya. Nanti sore mau ikut, mau dengar Pak Pendeta khotbah lagi. Lu kok bisa? Saya tanya. Nah terus bos ini cerita, sebulan sekali memang saya sengaja minta semua karyawan saya untuk datang. Saya panggil pendeta ganti-ganti di Manokwari ini. Dan saya berkata kepada karyawan saya, walaupun kamu bukan Kristen, ini bukan soal Kristennya, tapi kamu dengar firman. Nah rupanya dengan cara Pak Pendeta ngajar, mereka itu tertarik. Dan ternyata 2 malam berturut-turut mereka ikut di KKRI. Tadi sore waktu saya tiba di rumah, dia telepon. Akhirnya mereka minta Tos dan Max untuk ngajar sebulan sekali itu, karena mereka mulai tertarik dengan firman. Nah, apa yang saya ajarkan pada mereka? Sederhana sekali. Modal hidup itu bukan uang. Modal hidup itu bukan pendidikan. Modal hidup itu cuma 3. Itu saya ajarkan pada mereka. Dan ini semua firman Tuhan. 1, kejujuran. Betul nggak saudara? Orang jujur itu nggak akan susah hidupnya. Catat ini baik-baik. Saya ulangi, orang jujur nggak akan susah. Kok nggak amin sih? Nggak percaya? Oh, saya yakinkan mereka. Contoh, kamu sekali nggak jujur di sini, akhirnya ketahuan. Kamu pindah ke toko yang lain. Manokwari ini kecil. Antar toko kan pasti saling kenal pemiliknya. Nah, kalau kamu pindah ke toko lain, kan ditanya pernah kerja di mana. Nah, terus kamu nulis kerja di perusahaan ini. Yang sana telepon ke sini enggak? Ayo, telepon enggak? Ayo. Telepon. Terus tahu kamu enggak jujur, diterima enggak? Enggak. Ya kamu masuk laut nanti. Jujur. Dan saya tunjukkan ayat Alkitabnya. 2. Gunakan waktu dengan baik. Waktu itu modal yang paling hebat yang Tuhan percayakan. Ya, buat semua manusia. Waktu. Kalau kita bisa gunakan waktu dengan baik, orang itu pasti sukses. 3, ide. Saya bilang kepada mereka, ide itu nggak perlu bayar, cuma kasih papeda aja muncul itu semua. Amin. Nah, beri ide. Nah, saya ngajarin itu, mereka tertarik. Nah, maka itu saya beritahu kepada saudara, jangan ngomong uang. Ya karena aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang. Saya tuh paling marah dan nggak suka kalau ngajak ngomong orang, duitnya mana, duit temannya. Saya tendang betul orang itu. Bukan karena duit, bukan. Karena Tuhan yang memberi SK untuk kita bergerak. Amin. Jadi kenapa Yudas mati, Petrus dipakai lagi? Karena dia taat. Oke, ngerti sekarang? Selama kita tahu buku harian Tuhan untuk kita, jalan di sini. Jalan di sini. Nanti hasilnya itu luar biasa. Kemarin siang waktu habis ibadah, terus kami makan siang. Ada orang mungkin dia begitu antusiasnya, sampai Pak Max yang lain-lain tertawa. Orang ini pernah ketemu saya nggak kenal. Dia manggil saya Pak Pesat. Semuanya kaget, Pak Pesat. Terus saya dekat, kita, aduh maaf saya lupa nama bapak siapa. Oke, nah terus saya tanya, kenapa bapak lupa nama saya tapi ingat pelayanan? Itu menarik sekali dia cerita. Memang bukan orang itu mengingat seseorang kan gak harus namanya, tapi kesan pertamanya. Kesan pertama saya ketemu Pak Arto itu tipis, sampai hari ini masih tipis. Kesan pertama, jangan marah Pak ya. Maaf ya istrinya. Nah, apa kira-kira yang orang akan kenang saudara itu dalam hal apa? Jangan sampai bilang, oh maling itu. Aduh. Ngerti maksudnya?
berarti kita maling. Nah, apa yang orang kenal kita? Yang pertama itu loh, apa? Jadi kemarin kita tertawa Pak Pesat. Ini pertama kali saya beli orang Pak Pesat. Dan dia jawab, karena Pesat ini satu-satunya LSM yang mengasramakan anak-anak Papua. Nah, kira dia diberitahu Pak Mas, nama saya siapa? Nah, kira-kira orang kan nyebut apa untuk saudara? Ya. Jadi percaya hidup itu apa tadi? Indah, enak, ringan. Kok nggak amin sih? Jadi kalau merasa hidup itu berat, nggak enak dan jelek karena tidak taat, gitu saja. Malam ini cari di mana aku tidak taat, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Akhir hidup ini luar biasa. Amin. Dan sepanjang tahun ini kita akan jadi berkat yang hebat dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Jadi cari apa yang Tuhan sudah SK-kan dalam buku hariannya untuk kita semua. Dan memberkati kita.